Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Hidayatullah. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Lambung Mangkurat angkatan 1 tahun 2021. Dan hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu salah satu rangkaian kegiatan ujian yang ada pada uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Nah, nanti baru dilanjutkan dengan UP. Uji kinerja ini akan saya lakukan bersama dengan siswa kelas 6 SDN Pengurus 2 Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Bagaimana kegiatan pembelajaran dalam uji kinerja ini? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Hai. Halo. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Yes. Ya, alhamdulillah Pak. Senang sekali Bapak. Hari ini berlaku semangat semuanya ya. Sekarang Bapak cek kehadiran semuanya di ini semuanya hadir ya. Apa ada yang tidak hadir? Sepertinya di sini ada yang tidak hadir. Salah satu ya siapa? Ya Ramadan ya. Kata mamanya Ramadan kemarin si Ramadan ini sakit ya. Jadi teman kita sakit, maka kita harus sebagai teman minimal kita harus memberikan doa kepada teman kita agar teman kita ini segera sembuh ya. Jadi kita doakan sama-sama semoga Ramadan ini cepat sembuh dari sakitnya dan bisa mengikuti pembelajaran seperti kita pada hari ini. Amin. Begitu juga pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama membaca doa. Nah, kemarin kan kita Bapak ajarkan ada yang namanya tepuk jari berdoa. Ayo sama-sama kita lakukan tepuk jari berdoa, kemudian diiringi dengan membaca doa bersama. Oke, 1, 2, 3, tangannya diangkat ke atas, jari berdoa. 1, 2, 3. Jari 1, jari 3, jari 4, jari 5, bumi dan bulan, 1, 2, 3, siap berdoa. Silakan berdoa. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, anak-anak kita harus membiasakan selalu berdoa ya. Setiap kita akan melaksanakan kegiatan atau sebelum melaksanakan kegiatan itu kita harus berdoa agar kegiatan kita itu berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat ya. Kemudian Bapak tanya, hari ini kita hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 2021, Pak. Ya, tanggal 19 Juli tahun 2021. Ya, hari ini kita sudah di akhir bulan Juli, artinya kita sebentar lagi akan memasuki yang namanya bulan Agustus. Nah, biasanya di bulan Agustus ini kita akan memperingati hari besar apa, anak-anak? Kemenangan kemerdekaan. Iya, hari kemerdekaan. Biasanya tanggal berapa itu, anak-anak? Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Iya, tanggal 17 Agustus. Biasanya kita akan memperingati hari besar yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kita sekarang akan memperingati hari besar itu di waktu dekat, maka Bapak mau kita sama-sama menyanyikan Hari Merdeka, yaitu lagunya yang ada tentang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang Bapak tampilkan layar, kalian perhatikan baik-baik dan kita nyanyikan sama-sama ya. Posisinya siap. Tahun 45 kemerdekaan
Nah, jadi itulah lagu 17 Agustus tahun 45, itu lagunya yang berjudul Hari Merdeka ya. Biasanya kalau kita memperingati hari kemerdekaan itu dengan cara apa? Ya, lomba. Nah, biasanya yang sering sekali kalian lihat lombanya lomba apa anak-anak? Lomba Joko. Ya, lomba perahu ya, kalau bahasa Indonesia itu lomba balap perahu. Ya. Kemudian Dua lomba ketinting. lomba kinting itu yang perahunya pakai mesin ya. Kemudian apalagi yang biasanya paling dekat dulu itu biasanya apa? Naik. Iya, nah itu biasanya rame lah. Kita di sekolah kemarin lombanya membawa itu anak-anak. Lomba Iya, lomba membawa bendera. Kemudian lomba karung. Nah, itu adalah lomba-lomba yang biasanya kita lakukan dalam memperingati kegiatan Hari Kemerdekaan atau Hari Proklamasi ya. Nah, sekarang kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan itu karena kita sekarang di masa pandemi COVID-19. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Nah, jadi sama-sama kita memperhatikan yang namanya protokol kesehatan ya. Karena di dalam masa pandemi ini kita rentan sekali yang namanya terserang sakit atau imun kita menurun. Jadi jangan lupa kita selalu menjaga yang namanya protokol kesehatan. Kemarin Bapak sebutkan ada yaitu 3M ya kemarin ya. Yang pertama apa 3M itu? Memakai masker. Iya, memakai masker. Kemudian menjaga jarak. Kemudian apa lagi? Mencuci sabun. Iya, mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kita jangan lupa ya selalu berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa lagi melakukan lomba-lomba di sekolah lah. Nah, di dalam lomba itu biasanya kalian sering lah ini memotivasi kawannya. Misalnya, ayo Pak Mun, ayo. Itu kan sering lah kita lakukan. Nah, sekarang Bapak mau memotivasi kalian dalam belajar. Karena kita dalam belajar ini juga perlu motivasi, semangat. Ayo ya. Sekarang perhatikan videonya. Akar dari masalah adalah ketidaktahuan. Maka belajarlah dan perbanyak wawasan kalian. Sebab masalah akan selalu muncul pada nanti. Itulah tadi motivasi belajar untuk kalian. Jadi mengapa kita merasa belajar itu terasa berat? Karena belajar itu banyak hal yang harus kita perjuangkan, kita pelajari. Tetapi kita harus ingat bahwa kita memang harus belajar dan harus menempuh pembelajaran itu agar kita dapat mengatasi masalah-masalah yang akan muncul di kemudian hari. Ada salah satu kalimat yang sangat terkenal, itulah dari Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang tidak kuat menahan lelahnya belajar atau letihnya belajar, maka harus siap menahan beratnya kebodohan. Begitu ya anak-anak ya, pesan Bapak. Kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Mengetahui cara membuat patung. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang mengetahui cara membuat patung. Nah, membuat patung itu berbagai macam ya bahannya kemarin ya. Ada yang dari gerabah, kemudian ada lagi yang dari kayu ya. Kayu apa yang biasanya bagus digunakan untuk membuat patung anak-anak? Kayu jati. Nah, kayu jati. Jadi kayu jati itu biasanya bagus dibuat untuk patung ya. Maka dari itu mereka memperkembangbiakan, biasanya melihara dan memperkembangbiakan pohon jati. Kemudian perkembangbiakan ini kemarin ada generatif dan juga ada vegetatif ya. Nah, kemarin generatif kita sudah menjelaskan ya anak-anak ya. Sekarang berarti kita akan mempelajari tentang bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang ada secara alami dan secara buatan, yaitu pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita akan melihat
video pembelajaran, kemudian membaca teks ya. Diharapkan kalian dapat menemukan informasi penting dalam teks laporan, kemudian kalian juga dapat menganalisis, kemudian kalian juga dapat menuliskan ide pokok setelah membaca teks tersebut ya dengan kegiatan berdiskusi. Kemudian juga kita akan melihat video pembelajaran. Nah, diharapkan kalian akan dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif, kemudian menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, dan juga menuliskan perkembangan vegetatif pada tumbuhan di dalam tabel ya nanti Bapak berikan. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengikutinya dengan lancar ya. Kemudian ini ada gambar apa anak-anak? Kegiatan mengamati tumbuhan. Iya, kegiatan mengamati tumbuhan. Nah, setelah mengamati tumbuhan ini, apa yang akan mereka lakukan? Membuat laporan hasil pengamatan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Jiki. Jiki ya. Jadi, laporannya itu tentunya biasanya beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf tersebut tentunya ada yang namanya ide pokok. Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana cara menentukan ide pokok? Belum tahu, Pak. Nah, karena belum tahu, menyimak video dari Bapak tentang menemukan ide pokok. Nah, semuanya sekarang tolong dimatikan mikrofonnya, baru kita akan saksikan video pembelajarannya. Sudah siap anak-anak ya? Assalamualaikum teman-teman. Suatu bacaan, kadang kita mengalami kebingungan. Sebenarnya apa informasi yang penting dari bacaan tersebut? Oleh karena itu, untuk mempermudah kita memahami bacaan, maka kita bisa mencari ide pokok dari masing-masing paragraf yang kita baca. Ide pokok adalah masalah atau hal utama yang dibahas dalam satu paragraf. Ide pokok disebut juga sebagai gagasan pokok, pokok pikiran, gagasan utama, atau pikiran utama. Sekarang, mari kita berlatih menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Pertama, mari kita membaca seluruh paragraf dengan cermat. Sekarang, mari kita baca paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman yang berkembang biak secara generatif. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung akan dimulai ketika munculnya bunga jagung. Munculnya bunga tersebut menandakan bahwa jagung telah matang dan siap untuk proses reproduksi. Penyebaran serbuk sari pada bunga jagung sangat bergantung pada bantuan angin dan beberapa hewan. Selanjutnya, mari kita amati kata yang sering muncul. Setelah kita amati bersama, ternyata kata jagung merupakan kata terbanyak yang disebutkan dalam paragraf tersebut. Artinya, paragraf ini membahas hal yang berkaitan dengan jagung. Setelah kita amati sekali lagi dengan seksama, akan kita ketahui bahwasanya paragraf ini membahas tentang cara berkembang biak jagung, yaitu secara generatif. Jadi, ide pokoknya adalah jagung berkembang biak secara generatif. Kalimat yang mengandung ide pokok disebut kalimat utama. Sementara kalimat yang lain disebut kalimat penjelas yang mengandung gagasan penjelas untuk ide pokok atau gagasan pokok. Jika ide pokok di awal, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf induktif. Dan jika terletak di akhir, maka disebut paragraf deduktif. Terima kasih. Oke, hai anak-anak. Halo. Halo anak-anak. Hai, Pak. Oke, selanjutnya kalian bergabung di dalam kelompok masing-masing yang kemarin sudah Bapak bagikan. Jadi masuk di dalam kelompok itu kita membaca teks pada LKPD. Kemarin Bapak bagikan LKPD-nya ya. Di LKPD 1 itu ada teks yang berjudul Tumbuhan sumber kehidupan. ya, itu tumbuhan sumber kehidupan. Masing-masing kalian baca dengan senyap, kemudian kalian diskusikan dan kalian tuliskan apa saja ide pokok yang kalian dapatkan pada kegiatan kelompok ini. Jadi di grup WA itu nanti kalian tuliskan apa saja yang kalian baca untuk menentukan ide pokok di masing-masing paragrafnya. Cek WA grupnya masing-masing ya, buka itu, kemudian baca teksnya. Silakan bergabung semuanya di dalam kelompok, bekerja sama di dalam kelompok dengan cara chatting ya. Apabila ada yang tidak bisa menggunakan chatting, bisa menggunakan suara ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan bekerja sama dalam kelompok. Silakan kalian chatting di situ di grup. Iya, bagus sekali. Muhammad Rafi, tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, tebu. Iya, bagus. Silakan kelompok berikutnya lagi, ayo. Semuanya harus aktif. Nanti kalau aktif, tentunya silakan diskusikan. Ya, kalian mendapati pada teks tersebut.
bagus. Satu, tapi bakal di ya terus oke nah yang tadi dia membuat sedang berarti dia mau tidak mengerti kemudian nanti apa yang berikutnya nanti ada ya nanti apa yang ini bukan saat kita sampai dari bukan ya oke selesai kalau tidak selesai ya oke apakah semuanya sudah selesai Ya, Sudah. selesai. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kalian kembali lagi ke dalam Meet. Kita kembali lagi ke dalam Meet. Kemudian KPD-nya ya dituliskan ya tadi yang hasil diskusinya ya. Oke, jadi tadi kita sudah diskusi menemukan ide pokok ya, kemudian dibuat di dalam bentuk diagram. Jadi ide pokok yang pertama kalian tuliskan di atas ini. Kemudian ide pokok yang kedua, kemudian ide pokok yang ketiga dan ide pokok yang keempat ya. Dibuat dalam bentuk diagram. Oke. Nah, sekarang Bapak tanya, bagaimana setelah kalian membaca dan berdiskusi dengan kelompok tadi, apa yang kalian dapatkan dalam teks tersebut? Indonesia adalah negeri kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Iya, jadi kata Ma'mun tadi, Indonesia merupakan daerah kepulauan ya, negeri kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Kemudian apa lagi selain itu? Tumbuhan rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Jenis Iya, jadi ada juga tumbuhan di dataran rendah itu yang namanya padi, palawija ya, bukan palawaja ya, jadi palawija dan tebu. Kemudian apa lagi yang kalian dapatkan? Ada teksnya lagi. tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Iya, jadi jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, oke, kopi dan buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Coba Muhammad Rafi, apa tadi Muhammad Rafi yang kamu dapatkan setelah membaca dan berdiskusi? Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Nah, iya, tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, kemudian bakau dan ganggang lah. Itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang biasanya tumbuh di pantai ya. Oh, berbeda-beda. Jadi berbeda wilayah, maka tumbuhan itu berbeda. Begitu juga dengan perbedaan jenis tumbuhan, maka cara perkembangbiakannya pun juga berbeda. Biasanya yang paling sering kita lihat itu tumbuhan apa di tempat kita itu anak-anak? Padi. Iya, sebetulnya padi. Berarti kita ini dataran apa ya anak-anak? Rendah. Rendah Iya, dataran rendah. Kemudian selain padi, apa yang biasanya paling sering kalian temui itu di depan rumah, di belakang rumah? kelapa. Iya, Pohon pisang. kemudian pohon pisang. Iya, betul, pohon pisang. Nah, pernahlah melihat pohon pisang itu bagaimana sih cara dia berkembang biak? Dengan tunas. Nah, iya betul sekali. Jadi pohon pisang itu berkembang biak dengan cara anakannya ya di sampingnya. Nah, sekarang, nah di sini ada gambar apa ini anak-anak? Pohon pisang. Nah, ini ada pohon pisang. Yang kecil ini siapa ini? Ini anak pisang. Jadi perkembangan pisang itu terjadi secara vegetatif ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran di sini. Matikan mikrofonnya dulu. Kita akan tampilkan video pembelajarannya semuanya ya. Perhatikan baik-baik. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan. Dan nantinya satu kali akan jatuh kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif
adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pasir. Ini adalah gambar tanaman pasir. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran, meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Semua dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis. Dia mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi, ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tunggal. Akar tunggal atau hidung adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, seperti akar, seperti buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Contohnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan awan. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan jenis stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocok bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, benar ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penggabungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau menurunkannya, kemudian digunakan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye. Jadi ada pertanyaannya di akhir video. Vegetatif apa yang biasanya paling sering kalian lihat di lingkungan kalian? Tunas. Iya, tunas. Itu tadi dari pohon apa? Tunas. Kemudian apa lagi vegetatif yang kalian lihat? Umbi. Iya, umbi. Dari mana umbi itu? Pohon apa? Kemudian apa lagi? Ada yang tahu lagi? Cangkok, Pak. Iya, cangkok. Di pohon apa biasanya cangkok? Mangga. Ya, bagus sekali. Nah, jadi setelah kalian menyimak video tersebut, menganalisis video tersebut, mengetahui cara-cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, kemudian nanti kalian akan tuliskan pada tabel di LKPD ya. Tapi sebelumnya kita cek semangat dulu nih. Apakah kalian masih semangat anak-anak? Kalau Bapak sebutkan semangat pagi, kalian jawabnya pagi. Nah, oke, kita coba semangat pagi. Pagi. Kemudian Bapak tanya lagi, masih ada semangat di dadamu? Ada. Ya, kemudian Bapak tanya lagi, mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Bapak tanyanya 2 kali ya. Kemudian Bapak sebutkan nama SDN pengurus 2, kalian jawab luar biasa. Ya, kemudian tepuk tangan semuanya. Kiri lah.
Oke, bisa anak-anak? Bisa. Oke, sekarang kita mulai. Semangat pagi. Pagi. Masih ada semangat di dadamu? Ada. Mana dia? Iya. Mana dia? Ini dia. SDN pengurus 2. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah ya. Semoga ini dapat membangkitkan semangat kalian dalam belajar ya. Nah, sekarang kalian bergabung di dalam kelompok. Bapak akan tampilkan kegiatan kelompok kalian. Silakan kalian chatting lagi di dalam kelompok. Kegiatan kalian di dalam kelompok itu adalah mendiskusikan apa saja yang kalian dapatkan dalam analisis video tadi. Jadi itu dibuat di dalam tabel yang sudah Bapak siapkan di dalam LKPD ya. Iya, bagus sekali. Pisang. Apakah kalian sudah selesai menuliskan di dalam tabel semuanya anak-anak? Iya, bagus sekali. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang Bapak mau kita mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Silakan sekarang dimulai dari kelompok satu dulu ya. Iya, silakan Makmun. Yang keras suaranya Makmunnya, yang jelas supaya kawan-kawannya semuanya mendengar. Yang lain tolong dimatikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Mangga dikembangbiakkan dengan cara vegetatif buatan, yaitu dengan cara dicangkok agar mangga cepat berbuah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kata kelompok 1 tadi ada vegetatif buatan cangkok. Jadi sebenarnya mangga itu bukan hanya dengan cara cangkok ya, bisa juga dengan cara biji. Nah, makanya kalau bijinya kita tanam di tanah ibu, tetapi agar lebih cepat berbuah, maka biasanya sering orang menggunakan cangkok ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Iya, silakan Hafiza. Saya akan presentasikan hasil kerja kelompok 2. Pisang berkembang dengan cara tunas, yaitu dengan anak pisang, sehingga tanaman pisang tidak perlu banyak perawatan, tetap tumbuh dengan subur. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 tadi ada yang namanya tanaman pisang ya, yaitu tumbuhnya dengan anakan tunas pisang. Dia cepat subur dan tumbuh walaupun perawatannya tidak terlalu banyak ya. Pernahlah melihat pisang itu ditebang batangnya? Pernah. Nah, itu apakah dia mati atau tumbuh lagi setelah ditebang? Iya, tumbuh lagi ya. Jadi pisang itu karena tunasnya itu dia cepat subur tumbuh ya. Jadi ditebang tetap tumbuh. Tetapi kalau dia sudah berbuah, nah maka dia akan makan makanannya. Oke, selanjutnya kelompok 3 lagi ya. Kelompok 3 siapa yang mau menyampaikan? Saya. Iya, silakan Fatimah Tegara. Yang keras suaranya ya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Singkong berkembang biak dengan cara sek atau tanam batang. Menanam singkong sangat mudah. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kata kelompok 3 tadi, singkong itu berkembang biakan dengan cara stek atau tanam batang. Dia sangat mudah ya tumbuhnya
karena tinggal dipotong langsung ditanam. Tetapi karena dia sangat mudah tumbuh ini, dia juga rentan sekali tumbang karena akarnya itu tidak terlalu dalam ya anak-anak ya. Jadi singkong ini menggunakan stek ya, tanam batang. Oke, bagaimana? Apakah masih ada yang ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Ada. Ya, jelas ya. Oke, karena sudah presentasi selesai semua, karena kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, yang belum presentasi. Ya, silakan Jiki. Saya, Pak. Gantian ya, Jiki lagi ya. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah kita perlu mengetahui cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua, bisa secara alami dan bisa secara buatan. Iya, tepuk tangan untuk Jiki. Terima kasih Jiki. Jadi kata Jiki tadi, kita pembelajaran pada hari ini itu adalah kita perlu mengetahui cara perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu ada yang vegetatif, ada yang generatif. Kemudian yang kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan vegetatif. Jadi ada yang alami, kemudian juga ada yang namanya vegetatif buatan. Oke, karena sudah selesai menyimpulkan pembelajaran, sekarang kita akan mengevaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini ya game based test ya. Jadi tesnya itu berbasis game. Jadi kita sama-sama menjawab soal evaluasi pada aplikasi Quizzes ya anak-anak ya. Sambil belajar kita sambil bermain. Sambil bermain kita dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran. Oke, Bapak kirimkan linknya di grup ya, di grup WA dan juga di Meet ini. Jadi ada dua. Apabila kalian tidak bisa membuka di grup WA, kalian bisa membuka di chat Meet. Paham anak-anak? Paham. Jadi ini Bapak setting dulu, baru Bapak kirimkan. Nah, sekarang Bapak kirimkan di chatting dulu lah. Silakan kalian bergabung dengan mengklik link itu lah. Bapak juga akan kirimkan di kelompok. Ya, silakan klik. Oke, ya, oke siap. 1, 2, 3. Oke, mulai. 5, 4, 3, 1. Bagaimana anak-anak sekalian? Soalnya apakah sulit? Apakah mudah? Dalam evaluasi itu. Ya. Apakah menyenangkan anak-anak evaluasi dengan cara game ini? Menyenangkan. Sekarang, apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang kalian paling senang? Menonton video pembelajaran. Ya, menonton video pembelajaran. Bagian. Breaking time, Pak. Sekarang kita nyanyikan lagu Banjar yang ada hubungannya dengan pisang. Nah, karena kita belajar pisang tadi kan tentang vegetatif. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Semuanya sama-sama menyanyikan ya. Iya.
Iya baik, itulah tadi lagu Banjar yang namanya Ampar-Ampar Pisang ya. Jadi Ampar-Ampar Pisang itu artinya menyusun pisang ya anak-anak ya. Jadi lagu ini lagu daerah Banjar. Nah kita sebagai orang Banjar harus mencintai yang namanya lagu-lagu Banjar ya. Nanti kita nyanyikan lagi lagu-lagu Banjar yang lainnya. Oke anak-anak, dan berikutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Kalian cari tahu dulu ya tentang nilai-nilai Pancasila itu apa saja dalam kehidupan sehari-hari ya yang bisa kita terapkan. Kemudian juga Bapak selalu mengingatkan bahwa kita harus menjaga kesehatan ya, karena kita di saat ini masa-masa pandemi, dan juga batasi kegiatan-kegiatan di luar rumah ya, biar kita selalu terhindar dari yang namanya penyakit. Kemudian besok kita menyambut hari raya apa ya? Ya, besok adalah hari raya Idul Adha. Jadi Bapak mohon maaf kalau ada salah hilaf ya, terutama dalam pembelajaran hari ini dan pelajaran sebelumnya. Mohon maaf, ampun dan maaf. Bapak ucapkan selamat hari raya Idul Adha ya anak-anak ya, sama-sama kita mohon ampun dan maaf. Kita sama mengucapkan nih, kami dari keluarga besar SDN Pengurus 2 mengucapkan selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat dan dapat berguna di kemudian hari. Dan jangan lupa kalian terus ikuti pembelajaran kita berikutnya. Nah, akhiri pembelajaran hari ini dengan kita berdoa 1, 2, 3. Dapat dari 1, dari 2, dari 3, dari 1, 2, 3. Fungsinya berdoa. Iya, silakan baca doa anak-anak. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya anak-anak ya. Dengan selesai pembacaan doa tadi, maka selesai juga pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak ya. Jadi Bapak ucapkan selamat istirahat. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.